Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikan damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Yang ada di hidupku, yang ada di hatiku.
satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan telah bertahta di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita memiliki kesempatan lagi untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya. Terkhusus pada saya gitu ya, yang mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan saya ingin membagikan pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Di nama Tuhan. Saudara, ini adalah permintaan Raja Salomo kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Salomo tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tetapi dia minta hikmat kepada Tuhan karena memang tugas dan tanggung jawab Raja Salomo waktu itu adalah cukup berat. Sebagai raja, dia harus berhadapan dengan umat Tuhan, dengan rakyat yang saat itu dipimpinnya. Tentu ada banyak temperamen-temperamen yang dimiliki oleh rakyatnya atau umat Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin berbeda pendapat, maka
sebagai raja, maka dia bisa tampil sebagai raja yang bijaksana, yang bisa memahami apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Tentu tidak gampang. Satu contoh misalnya kalau kita bicara satu negara di Indonesia gitu ya, siapapun pemimpinnya, kita tahu banyak suku, bahasa, ras yang ada di Indonesia ini, itu tentu tidak mudah untuk memimpin bangsa ini. Banyak persoalan-persoalan, problem-problem yang dihadapi di setiap daerah dan berbeda-beda. Maka dibutuhkan pemimpin yang bisa menjawab setiap persoalan-persoalan dari daerah-daerah, dari tempat-tempat di mana muncul persoalan dan bisa diatasi dengan baik. Oleh sebab itu, tidak gampang. Nah, pagi hari ini sebagai umat ciptaan Tuhan, kita ini tidak lepas dari pergumulan, dari perselisihan, dari aktivitas-aktivitas yang kita jalani dalam setiap harinya. Seperti contoh hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk kita boleh menjalani hidup ini, maka kita akan diperhadapkan satu hal yang dimana kita harus bisa memutuskan dengan baik. Kadangkala kita diperhadapkan dengan sesuatu yang boleh atau tidak, maju atau mundur, dan sebagainya. Nah, di sini kita perlu sekali hikmat Tuhan. Kita tidak bisa memakai hikmat kita sebagai manusia dan menjamin hikmat kita itu adalah satu hikmat yang tepat. Kenapa? Karena seringkali ketika kita memutuskan dengan hikmat yang kita miliki, hikmat manusia kita, maka bisa saja pilihan kita itu tidak tepat. Kecenderungannya adalah kita akan lebih condong kepada kemauan kita, daging kita. Nah, ketika kita lebih condong pada daging kita, ego kita, kemauan kita, ya jelas firman Tuhan menunjukkan bahwa itu bertentangan dengan kemauan roh atau kemauan Tuhan. Kalau itu bertentangan dengan kemauan Tuhan, hikmat Tuhan, maka jelas itu akan menjadi sesuatu yang tidak tepat atau salah. Oleh sebab itu pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mengerjakan bagian kita dalam sepanjang hari ini, tugas dan tanggung jawab kita, yang mungkin kita tidak tahu akan serumit apa gitu ya. Akan ada hal-hal yang harus kita putuskan, hal-hal yang harus kita lakukan. Maka kita perlu sekali tentang hikmat Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Raja Salomo ini, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Saya harap pagi hari ini pun kita sebagai umat Tuhan, pagi hari ini kita juga minta hikmat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas kita supaya apa? Supaya kita bisa menimbang, kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Yang pasti Tuhan itu merancangkan sesuatu yang baik dalam setiap umatnya. Rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu, maka kita juga harus selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam tindakan-tindakan kita pun juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu tidak lepas dari hikmat Tuhan. Kalau saudara memilih untuk tidak menggunakan hikmat Tuhan, tidak mengutamakan hikmat Tuhan, tidak meminta hikmat Tuhan memimpin hidup saudara, saudara akan menjadi pribadi yang bisa keluar dari jalur firman Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari rancangan Tuhan. Kalau saudara sudah keluar dari rancangan Tuhan, maka saudara akan menemukan banyak persoalan-persoalan
Itulah yang seringkali saudara menganggap bahwa persoalan-persoalan hidup saudara ini menjadi suatu pengalaman yang membingungkan. Loh, kenapa ya kok saya merasa seperti ini? Saya ngalami seperti ini. Saya punya beban seperti ini dan sebagainya. Kalau kita kembali lagi dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan, bisa saja itu adalah salah satu dari keputusan hikmat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita seringkali lebih condong pada hikmat manusia. Menurut kita ini yang paling benar, menurut kita ini yang paling tepat, ini yang paling pas. Padahal belum tentu Tuhan menyetujui itu. Kita harus berhati-hati. Sebagai ciptaan Tuhan memang kita ada banyak pergumulan, ada banyak tanggung jawab, ada banyak hal yang diperhadapkan kita. Tetapi kembali lagi dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mengandalkan hikmat Tuhan, meminta hikmat Tuhan. Supaya setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, pengertian-pengertian yang Tuhan berikan dalam pikiran kita, bukan lagi dari diri kita, tapi memang benar-benar sumbernya dari Tuhan. Kalau semuanya sumbernya dari Tuhan, dijamin saudara akan mengalami sesuatu yang terbaik. Setiap keputusan saudara, mungkin bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar saudara, saudara dianggap salah dalam memutuskan sesuatu. Tetapi kalau itu adalah dari Tuhan, itu adalah kemauannya Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah keliru. Tuhan itu tidak salah. Contoh misalnya, ketika kita mendapat hikmat Tuhan di saat kita memang tidak punya sesuatu, misalnya contoh aja uang gitu ya. Kita ini lagi dalam persoalan keuangan. Dan ketika Tuhan memperhadapkan pada satu pilihan, saudara harus menabur apa yang saudara miliki. Padahal saudara menganggap bahwa itu penting sekali. Itu sesuatu yang nominalnya mungkin sudah tidak ada, tidak banyak lagi. Hanya itu satu-satunya. Tapi Tuhan memperhadapkan dalam suatu situasi yang saudara harus menabur. Saudara memilih menabur atau tidak menabur. Kalau hikmat Tuhan menyuruh saudara untuk menabur dan saudara melakukannya, maka sebenarnya tidak ada yang keliru. Kenapa? Karena Tuhan akan sediakan tuaian yang berlipat kali ganda. Bagi pemikiran manusia, bagi pandangan kita sebagai manusia, waduh, ini uang yang satu-satunya. Saya lagi butuh keuangan. Saya tidak punya lagi banyak uang. Hanya ini. Tetapi karena hikmat Tuhan memberikan kepada kita untuk kita berani untuk menabur, maka keputusan saudara adalah saudara mau melakukan apa yang Tuhan katakan atau saudara memakai pikiran saudara untuk menahan apa yang Tuhan harapkan untuk saudara lakukan. Keputusannya adalah kepada diri kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan hanya memberikan hikmat kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau melakukannya, saudara boleh cek. Ada banyak contoh-contoh firman Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan. Yang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika mereka berani, mereka menerima mujizat Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Tetapi ketika mereka memilih hikmatnya sendiri, keputusannya sendiri, ternyata mereka tidak mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan sebaliknya. Contoh janda di Sarfat.
Dia hanya punya tepung sedikit. Itu berguna bagi keluarganya dan anaknya. Tapi ketika ada Imam Eli datang, dan Imam Eli ini ngomong, buat roti, olah tepung yang kamu punya, untuk dimakan oleh Imam Eli. Maka ini sesuatu yang butuh suatu keputusan yang sangat berat bagi janda di Sarfat ini. Tapi karena dia ada hikmat Tuhan, dia ingin melakukan yang terbaik untuk hamba Tuhan ini, untuk Nabi Allah ini. Maka lihat, Tuhan berkati. Oleh sebab itu pagi hari ini, sepanjang hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, keputusan yang harus saudara selesaikan, yang saudara harus kerjakan. Tapi minta hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan itu, saudara akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Jangan meremehkan hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan, itu akan membuat kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan menikmati kebaikan Tuhan. Bukan hanya saudara, tapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh juga menerima kebaikan Tuhan. Lah, hikmat ini tidak bisa saudara dapatkan dari siapapun. Saudara boleh sebagai umat yang bersosialisasi meminta pertimbangan ke si A, si B mungkin ya. Tidak salah. Tapi lebih tepat adalah ketika saudara meminta kepada Tuhan. Kalau saudara bingung dalam memutuskan sesuatu, saudara mengalami dilema dalam menghadapi persoalan, saudara benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, maka minta hikmat Tuhan. Ketika hikmat Tuhan itu turun, ketika hikmat itu disampaikan kepada saudara, mulai berani untuk melakukan. Lakukan dengan penuh iman. Ya walaupun mungkin dalam pikiran saudara, wah gak masuk akal ini. Kok seperti ini ya keputusannya Tuhan? Kok di luar pemikiran saya? Saudara, ketika kita berani melakukan apa yang Tuhan mau, saudara tidak perlu lagi menggunakan pikiran saudara. Tapi saudara cukup, oh iya, ini dari Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan yang tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, sepanjang hari ini, saudara tidak perlu lagi meragukan akan kemampuan Tuhan. Hikmat yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik. Walaupun secara pikiran manusia kita nggak masuk akal, nggak sesuai. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Banyak loh saudara, di Alkitab itu Petrus suruh menabur jala di siang bolong. Nggak mungkin, menurut nelayan nggak mungkin ada ikan. Wong malam aja nggak dapat, apalagi sudah ada matahari, nggak mungkin dapat ikan. Tapi dicatat dalam Alkitab, jalannya koyak, perahunya hampir tenggelam, karena banyak ikan yang ditangkap. Kenapa bisa seperti itu? Karena Petrus melakukan perkataan yang dari Tuhan, ada hikmat Tuhan, dan dia lakukan. Oleh sebab itu sepanjang hari ini jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengandalkan hikmat Tuhan. Jangan mengandalkan hikmat kita sebagai manusia, tapi andalkan hikmat Tuhan dan lihat mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Ya, sepanjang hari ini kita boleh menerima mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan hikmat kepada umat-Mu Tuhan. Siapapun kami Tuhan sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami, dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, Tuhan, biar hikmat-Mu turun atas setiap umat-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan benar-benar sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan kami boleh melihat mujizat-mujizat-Mu dinyatakan. Kami boleh menikmati Tuhan sesuatu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang menyediakan sesuatu yang terbaik. Oleh sebab itu biarlah sepanjang hari ini Tuhan juga kami akan menerima sesuatu yang terbaik. Oleh karena hikmat-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.